คิดแล้วว่าต้องไม่ใช่ผี Meski sudah tertangkap basah, Tom masih tidak mau merasa bersalah atas perbuatannya itu. Ia sengaja membuat konten hantu di resort agar mendapat jutaan penonton. Ia tak mau mengerti konsekuensi dari konten tipu-tipu itu yang ternyata sangat merugikan sang pemilik resort. Saat memarahi Tom, si cantik Tupam justru terpaku ketakutan melihat sosok pria menggelantung di atas pohon. Tom berkata jika sosok itu hanyalah mainan yang sengaja ia pasang untuk membuat konten lanjutan. Luke Chang yang ikut ketakutan pun merasa lega tapi juga kesal melihat tingkah anak zaman sekarang. Ia salah melangkah mundur hingga tiba-tiba kali ini Tip benar-benar melihat sosok hantu satpam berkepala gundul yang melintas pergi dengan raut wajah sedih. Tip berteriak jika ia bisa membantu arwah satpam Yot untuk mencapai kedamaian dan bereinkarnasi. Tip mendekati hantu satpam Yot sementara Ong dan yang lain pergi menjauh agar tidak menangkap sinyal indigo dari tubuh Tip. Tom iseng bertanya apakah mereka semua bisa melihat hantu. Luke Chang langsung berkata jika Tip belum mengirimkan sinyal indigonya dan mereka belum bisa melihat penampakan apapun di sana. Tip menunjukkan video explore di akun YouTube Tom pada satpam Yot. Hantu satpam itu menggelengkan kepala sembari berkata betapa lucunya hidup manusia. Ternyata Yot pernah dituduh sebagai pencuri di saat masih hidup dulu. Dan setelah kematiannya, Yot dituduh sebagai roh jahat yang suka mengganggu manusia. Padahal ia hanya ingin membantu tamu resort yang tersesat di dalam hutan dan kesulitan mencari jalan keluar. Tip bisa merasakan kesedihan yang amat dalam dari raut wajah satpam Yot. Ia bersedia membujuk Tom untuk menghapus videonya di YouTube jika hal tersebut membuat Yot bersedih. Satpam Yot menegaskan jika ia tidak mempermasalahkan video itu. Ia sangat benci dengan pemilik resort yang bernama Bird itu. Ternyata selama ini sang pemilik resort sering berbuat curang demi keuntungan dirinya sendiri. Yot menuju ke satu arah dan menghilang begitu saja. Mereka pergi ke pos jaga yang merupakan tempat kerja satpam Yot. Ong menemukan tulisan bernama Siripom yang mungkin kenal dekat dengan satpam Yot. Mereka bertanya pada Bird, sang pemilik resort terkait nama Siripom itu. Bird justru berkata jika ia tidak butuh menemukan Siripom. Ia hanya ingin menyingkirkan hantu satpam Yot agar bisa menjual resortnya itu secepat mungkin. Tip dan Ong cukup kesal dengan sikap Bird yang tidak bisa diajak kerja sama. Mereka kembali ke penginapan sambil memikirkan cara untuk menemukan Siripon. Tip mengajak Ong untuk mencari keberadaan Pak Yot agar bisa bertanya langsung siapa Siripon itu. Anehnya, lampu taman pecah satu persatu hingga membuat Tip ketakutan. Yot berkata jika bukan dirinya yang memecahkan semua lampu itu. Yot menuju ke arah kamar penginapan dan memperingatkan Tip untuk tidak mendekati tempat itu. Saat pintu kamar terbuka sendiri tiba-tiba Tip terseret masuk ke dalam kamar angker itu dan perisah dari Ong. Di waktu yang sama, Tupom, Luke Chan, dan Tom asik menenggak minuman keras untuk menghangatkan badan. Tom sangat penasaran dengan Tip yang bisa melihat hantu. Tampaknya ia juga ingin menjadi indigo agar bisa berkomunikasi dengan para arwah. Luke Chang menasihati Tom untuk mengubur keinginan itu karena melihat hantu tidak menyenangkan seperti yang dibayangkan orang-orang. Di tempat lain, tubuh Tip melayang di udara karena dicekik oleh hantu pria lain yang menghuni kamar itu. Satpam Yot berusaha untuk menyelamatkan Tip, namun hantu pria yang mencekik Tip semakin bertambah murka. Ong tak tahu harus berbuat apa dan berteriak minta tolong. Saat Ong hendak membantu, ia justru menembus sosok hantu pria dan Satpam Yot. Tip semakin lemas dan merintih kesakitan. Luke Chang, Tupom, dan Tom hanya bisa ketakutan saat melihat kejadian tak masuk akal logika. Ong bisa melihat hantu itu dan menjelaskan apa yang sedang terjadi pada Tip. Satpam Yot membujuk hantu lain untuk ikut dengannya karena kedatangan Tip adalah untuk membantu mereka semua. Akhirnya Tip berhasil lepas dari cekikan, namun tubuh gadis itu semakin lemah dan terbaring di pelukan. Ong berusaha menyadarkan Tip dengan sekuat tenaga, namun gadis itu masih tidak bergeming. Tak disangka arwah Tip keluar dari raganya dan melihat gelagat Ong yang mencurigakan. Ternyata Ong hendak memberikan nafas buatan untuk Tip hingga tiba-tiba Tip hanya bermimpi setelah pingsan dicekik setan. Ong menjelaskan jika ia hanya menepuk nyamuk yang hinggap di wajah Tip. Ong menjelaskan kembali apa yang sebenarnya terjadi tadi malam. Ia mengoleskan minyak pelega nafas agar Tip tersadar dari pingsan. Setelah sadar, Tip langsung ketiduran dan dibawa ke kamar penginapan. Tupom tampak lega melihat Tip sudah tersadar kembali. Ia sempat khawatir karena Tip lama pingsannya.
Tupom menggoda Ong yang rela tidak tidur sepanjang malam untuk menjaga Tip. Getaran cinta di hati gadis itu semakin berbunga dan hampir mekar. Mereka pergi ke kantin untuk membeli makanan setelah seharian menunggu di dalam kamar. Tip menjelaskan bukan Satpam Yot yang berbuat jahat, melainkan hantu pria penghuni kamar tadi malam. Tupom jadi ketakutan karena ternyata ada banyak hantu di resort itu. Ong memberikan semangat dan meminta Tupom untuk memberanikan diri. Tom membaca komentar di video YouTube-nya yang berkata bahwa hantu satpam akan muncul saat ada manusia yang meminta bantuan darinya. Akal bulus Lukcang langsung menyala. Ia membawa Tupom untuk naik ke atas pohon untuk memancing arwah Satpam Yot yang tak kunjung keluar. Tak hanya memanjat pohon, Lukcang juga membawa ketapel untuk menembak sarang tawon. Ia rela membahayakan diri demi memancing hantu Satpam Yot agar datang dan membantu mereka berdua. Saat Lukcang hendak melepaskan tembakan, Tupom langsung menendang pantat pria itu karena takut diserang tawon. Sontak, Lukcang terjatuh dari atas pohon hingga tubuhnya kejang-kejang. Tupom merasa sangat bersalah dan turun dari pohon itu untuk menolong Lukcang. Karena arwah Satpam Yot tak kunjung datang, Tip berteriak memanggilnya. Ia membujuk Yot agar bisa berinkarnasi dengan tenang karena tugasnya sebagai penjaga telah usai. Seketika itu, Tupom bisa melihat hantu pria duduk di atas pundak Lukcang. Hantu jahat itulah yang suka mencelakai manusia. Lukcang bisa melihat kaki hantu bertengger di atas kepala dan meminta Tip untuk mengusir hantu itu. Tip berkata bukan Pak Satpam Yot yang duduk di tengkuk leher Lukcang, melainkan hantu pria jahat yang kemarin malam mencekik Tip. Lukcang hanya bisa menangis menyadari hal itu, sementara hantu bengis di pundaknya mulai murka dan berteriak penuh amarah. Ong, Tip, dan Tom berlari meninggalkan Lukcang. Hantu bengis itu mengerang dan pergi mengejar Tip. Tupom membantu kakak sepantinya itu untuk lari menyusul Ong. Sesampainya di kamar penginapan, hantu itu melempar pot bunga sampai pecah. Ia berteriak bahwa resort tidak boleh dijual sama sekali. Satpam Yot muncul menenangkan hantu jahat bernama Pak Wit. Hantu jahat itu semakin meradang, mengangkat meja untuk dihempas ke arah Satpam Yot. Ong meminta Lukcang, Tupom, dan Tom untuk lari ke arah yang berbeda agar hantu Pak Wit bisa teralihkan perhatiannya. Setelah hantu itu pergi, Tip meminta bantuan Satpam Yot untuk menenteramkan arwah Pak Wit. Di waktu yang sama, Lukcang berhasil ditangkap oleh hantu jahat yang langsung mencekik lehernya. Tupom berusaha membantu, tapi tangannya menembus hantu itu dan tidak bisa menolong sama sekali. Arwah Pak Wit tidak mau melepaskan tangannya dari leher Lukcang hingga membuat wajah Lukcang berubah merah. Tom sampai bersimpuh dan memohon pada arwah Pak Wit agar bisa melepaskan cekikan dari leher Lukcang. Tupom asal bicara dan berjanji tidak akan menjual resort itu lagi. Anehnya terdengar suara harmonika dari kejauhan. Ternyata suara harmonika itu sengaja dimainkan oleh Ong untuk menenangkan arwah Pak Wit. Pria itu seperti tersihir oleh alunan musik yang menggetarkan hati. Pak Wit menangis terseduh-seduh hingga akhirnya kakinya lemas tak kuat menahan kesedihan. Tip bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Adegan kembali ke masa lalu saat Pak Wit pertama kali datang ke penginapan itu. Malam itu Pak Wit bertengkar dengan sang istri dan memilih untuk menyendiri sementara waktu. Setelah menyadari kesalahannya, Pak Wit menelpon HP istrinya untuk meminta maaf. Nahasnya nomor sang istri tidak bisa dihubungi. Pak Wit mengirim pesan untuk menunggu ke penginapan itu hingga istrinya datang sendiri. Sambil menegak air putih dingin, Pak Wit merapikan laptopnya dan mencabut kabel dari saklar. Tak disangka, tangan Pak Wit justru terkena strum hingga akhirnya tewas di tempat. Satpam Yot tak bisa berhenti menyalahkan diri sendiri. Ia merasa sangat bersalah karena gagal menyelamatkan Pak Wit yang membutuhkan bantuannya malam itu. Satpam Yot mengira Pak Wit ketiduran di kursi taman. Ia hendak membangunkan pria itu agar pindah ke dalam kamar. Saat Satpam Yot mengguncangkan tubuh Pak Wit, pria itu ikut kesetrum juga dan meninggal bersama-sama. Mereka berdua saling menanggung rasa bersalah atas kematian yang terjadi. Pak Wit sendiri tidak tahu apakah anak dan istrinya masih hidup karena ia tak bisa pergi dari resort itu. Ia tetap menunggu dan menunggu agar bisa bertemu istrinya lagi. Namun pihak resort berencana untuk menjual tempat itu. Pak Wit hanya ingin bertemu keluarganya lagi untuk yang terakhir kali agar bisa mengucapkan selamat tinggal dan pergi ke alam baka dengan tenang. Untungnya Pak Wit masih ingat nomor ponsel istrinya. Tip berusaha menghubungi nomor itu, namun sudah tidak aktif. Ong meminta nomor telepon lain dari sahabat atau kerabat Pak Wit yang masih bisa diingat-ingat.
Setelah Tip menghubungi nomor itu dan menanyakan keberadaan keluarga Pak Wit, ia justru mendapat kabar yang sangat mengejutkan. Tip mengungkapkan bahwa istri Pak Wit mengalami kecelakaan saat hendak pergi dari resort. Saat ini kondisi istri Pak Wit masih koma dan belum sadarkan diri. Bahkan wanita itu sudah 6 bulan terbaring di rumah sakit. Tangan Pak Wit sampai bergetar mengetahui nasib istrinya yang menyedihkan. Tupam Luk Chan dan Tom memutuskan untuk pergi ke rumah sakit untuk menjenguk istri Pak Wit di sana. Sesampainya di ruang gawat darurat, Tom bertanya pada suster untuk mengetahui kondisi terkini istri Pak Wit yang bernama Worala. Tak disangka ternyata istri dan anak Pak Wit dirawat bersama akibat koma pasca kecelakaan. Tupam menggenggam tangan Worala sembari menjelaskan apa yang terjadi pada Pak Wit. Tom menggunakan alat perekam suara untuk mengetahui apa yang mereka katakan. Tupam dan Luk Chang sampai menangis melihat keadaan mereka berdua yang terbaring lemah tak berdaya. Kati, anak Pak Wit, meneteskan air mata dengan bibir yang tersenyum seolah bisa melihat keberadaan ayah ibunya. Tak berselang lama, sensor pendeteksi jantung mulai melemah dan tidak menunjukkan detakan lagi. Tupam menelpon Ong untuk mengabarkan bahwa Worala dan anaknya telah mati. Ong berbisik pada Tip jika keluarga Pak Wit baru saja meninggal dunia. Arwah Pak Wit bisa mendengar hal itu dan langsung menangis sesenggukan. Satpam Yot meminta bantuan Tip sekali lagi untuk mempertemukan Pak Wit dengan arwah keluarganya. Anehnya, muncul sosok anak kecil yang berlari menghampiri arwah Pak Wit di kamar itu. Bahkan arwah Worala ikut muncul untuk bersatu kembali dengan sang suami. Mereka bertiga saling berpelukan sembari mengucapkan kata maaf. Pak Wit menyesal karena lebih mementingkan ego daripada berdamai dengan istri tercinta. Ia bertanya bagaimana Worala bisa terlibat kecelakaan maut. Ternyata malam itu Kati merengek pada ibunya untuk bertemu ayah karena sudah sangat rindu. Worala sebenarnya masih marah pada suaminya itu, namun demi menuruti keinginan putri tercinta, Worala menepis ego dalam hati dan pergi menuju ke penginapan yang disewa Pak Wit. Kati membacakan pesan dari Pak Wit yang terus meminta maaf dan berjanji akan menyalakan api unggun di penginapan nanti. Kati sangat senang saat membaca pesan dari sang ayah. Ia meminta izin pada ibu untuk membalas pesan itu, namun Worala langsung merebut ponselnya dari belakang dan Pak Wit bingung karena panggilannya selalu dialihkan. Mengetahui hal itu, Pak Wit menyesal karena meminta istrinya datang ke penginapan. Ia hanya ingin memberi kejutan, tapi yang terjadi justru lebih mengejutkan. Worala ikut meminta maaf karena sudah berbicara kasar pada suaminya sendiri. Ong sudah hampir menangis, namun Tip menghentikan tangisannya. Ia berkata jika mereka seharusnya ikut berbahagia karena sekarang Pak Wit sudah bisa berkumpul lagi dengan keluarga tercinta. Satpam Yot memberi pesan pada keluarga Pak Wit untuk saling menjaga satu sama lain di surga. Pak Wit mengucapkan terima kasih atas jasa Pak Yot yang selalu menjaga keluarganya dengan baik ketika menginap di resort itu. Bahkan setelah mati pun, Satpam Yot masih setia melindungi serta menuntaskan tanggung jawabnya di dunia. Mereka berterima kasih pada Tip, Ong dan yang lainnya sebelum pergi ke alam yang seharusnya. Anehnya, Satpam Yot tidak ikut pergi dan hanya mengucap salam perpisahan pada keluarga Pak Wit. Tip meminta Satpam Yot untuk segera pergi ke alam baka agar bisa segera berinkarnasi. Satpam Yot langsung menghindar dan melenggang pergi. Tip memohon agar Satpam Yot berbicara terus terang pada mereka tentang kegelisahan hati yang selama ini melanda. Pak Yot justru tersenyum dan berkata jika tugas Tip di resort itu telah usai. Karena hantu Pak Wit sudah tak ada lagi, mereka bisa menjual resort itu tanpa ada hal mistis yang mengganggu. Pak Yot berjanji eksistensinya di resort itu tidak akan mengganggu manusia siapapun. Ia berkata akan melenggang pergi ke alam baka jika waktunya sudah tiba. Ong kembali bertanya apakah Pak Yot masih memiliki urusan yang belum selesai dengan seseorang bernama Siripon. Pak Yot ternyata mendengar nama itu. Esok harinya Tom membuat video klarifikasi jika resort itu sudah tidak ada hantunya lagi. Ia hendak membantu Pak Yot agar bisa berinkarnasi dengan cara meluruskan berita palsu yang merebak di masyarakat sekitar resort. Tupom menghampiri pemuda itu sambil sesekali merayu. Di tempat lain, Ong mendapat pesan dari Luk Chang yang menemukan surat dari Siripon di loker resort. Dalam surat itu tertera alamat lengkap dan tanggal pengiriman. Nasnya, surat itu sudah ada sejak 19 tahun yang lalu, namun belum pernah dibuka isinya. Tom menyarankan agar mereka meminta izin pada Pak Yot terlebih dahulu jika ingin membuka isi surat itu. Ong dan Tip pergi ke ruang satpam untuk bertemu dengan Pak Yot. Mereka sudah membawa surat dari Siripom dan membukanya saat itu juga. Tip membaca isi surat itu dengan suara lantang.
Ternyata Siripon berterima kasih pada Yot karena sudah menyimpan gelang berlian miliknya dengan baik. Siripon mengaku belum bisa kembali pada Yot di waktu dekat karena ia harus pindah ke Perancis. Siripon memberikan gelang berlian itu pada Satpam Yot agar bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bahkan Siripon mewariskan harta mahal itu pada Satpam Resort dengan ucapan terima kasih di akhir surat. Pak Yot muncul di belakang mereka setelah mendengar isi surat yang berharga itu. Ong menjelaskan bahwa surat itu terselip di bagian dalam surat lainnya hingga sulit ditemukan. Pak Yot teringat dengan kejadian 30 tahun lalu saat ia baru mulai bekerja di resort itu. Pak Yot tidak pernah malas dan mau menyapu jalan meski profesi sebenarnya adalah sebagai satpam. Kala itu, resort tempat kerja Pak Yot adalah penginapan mewah yang digemari banyak pelancong. Siripon termasuk dari keluarga kaya raya yang sering menginap di resort itu. Pak Yot sampai terpana melihat kecantikan Siripon yang tiada duanya. Di suatu hari, seorang pengunjung menuduh Yot sebagai pencuri. Mereka kehilangan jam tangan mahal dan langsung menyalahkan Yot yang bekerja sebagai satpam di sana. Yot menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah mencuri apalagi mengambil barang milik pengunjung. Nasnya, pria yang kehilangan jam tangan itu tetap tidak terima dan menyeret Yot ke kantor polisi. Tak disangka Siripon melindungi Yot dari segala tuduhan. Ia meminta sang ayah untuk berhenti menuduh satpam baru di sana dan berkata jika arloji masih tersimpan rapi di dalam kamar. Ayah Siripon memang sering lupa menaruh jam tangan dan sering teledor. Siripon berhasil menenangkan sang ayah dan mengajaknya kembali ke dalam kamar. Sebagai permintaan maaf, gadis cantik kaya raya itu memberikan makanan ringan untuk Yot. Ia juga meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi. Yot merasa terkesan karena Siripon percaya pada dirinya. Ia memang tidak pernah mencuri dan selalu memeriksa seluruh isi kamar untuk mengamankan situasi penginapan. Siripon mengucapkan terima kasih karena Yot sudah bekerja dengan sepenuh hati. Yot menegaskan jika ia akan selalu menjaga semua pengunjung karena itu adalah tugas utamanya. Sebagai satpam di sana, Siripon meminta Yot untuk tidak berkecil hati dengan profesinya sebagai satpam. Semua profesi tidak ada yang buruk di mata Siripon. Ia menganggap Yot sama seperti dirinya, yaitu manusia yang rajin bekerja untuk mencari nafkah. Siripon meminta Yot untuk tidak rendah diri hanya karena profesinya sendiri. Setelah kedekatan yang terjalin mesra, Satpam Yot menemukan gelang berlian yang selalu dipakai oleh Siripon tepat di depan kamar sang putri. Yot berusaha mengembalikan gelang itu pada pemiliknya karena ia takut ada orang yang mencuri gelang mahal itu. Nasnya, Siripon tidak pernah ditemukan dan tidak pernah kembali. Dari kabar yang beredar, Yot mendengar bahwa Siripon pindah ke luar negeri. Ternyata Satpam Yot belum bisa berinkarnasi karena ia ingin bertemu dengan Siripon sekali lagi dan berbincang dengannya. Namun ia merasa putus asa karena segala impiannya itu terasa tak mungkin terjadi. Tak disangka, Siripon datang menghampiri Tip dan Ong sembari menanyakan di mana keberadaan arwah Yot. Tip menuju ke arah Yot sembari berkata jika arwah satpam itu sedang berada tepat di samping Siripon. Wanita cantik itu duduk di kursi sembari ditemani arwah Yot meski ia sendiri tak bisa melihatnya. Satpam Yot dan Siripon kembali ke wujud masa muda mereka berdua. Yot tak menyangka bisa bertemu Siripon lagi setelah belasan tahun berlalu. Yot hendak mengungkapkan perasaan di dalam hati bahwa ia menyukai Siripon. Meski jelas sudah jadi hantu, Yot takut untuk mengungkapkan perasaan itu. Ia tak mau membuat Siripon kesal dan membencinya. Siripon menerima perasaan itu dan berkata jika Yot adalah sahabat sejati yang paling indah. Setelah mengutarakan segala hal yang terlambat diutarakan, Satpam Yot pamit sembari mengucapkan terima kasih. Ia juga berterima kasih pada Tip dan Ong yang sudah membantu sejauh itu dan merelakan diri untuk pergi ke alam baka. Cahaya putih menyinari tubuh Yot hingga arwah Satpam Resort itu menghilang seketika. Siripon turut mengucapkan syukur karena bisa mengantar kepergian arwah Yot untuk yang terakhir kali. Ia berterima kasih pada Ong dan tim yang sudah menceritakan kisah masa dulu. Ia tidak pernah tahu jika Yot masih menunggu selama puluhan tahun berlalu. Tupong menyodorkan sesuatu untuk Siripon setelah ia membersihkan kamar Satpam Yot. Ternyata benda itu adalah gelang berlian yang selama ini disimpan dengan sangat rapat hingga tak ada orang yang bisa menemukannya kecuali arwah Yot sendiri. Siripon hampir menangis merasakan kesetiaan serta ketulusan yang selama ini dijaga oleh Yot. Ia berjanji akan selalu mendoakan dan mengingat Yot di sepanjang hidupnya.
Di tempat lain, Tom merekam secara live streaming untuk mempromosikan agen Indra ke-6 milik Ong. Ternyata Tom sudah berbicara pada Tupom untuk ikut bekerja di agen properti Indra ke-6 itu. Tupom membujuk Ong untuk merekrut Tom agar anggota tim menjadi semakin banyak. Ong merasa tak mampu membayar Tom karena bisnis propertinya masih merintis dan belum berkembang. Luk Chang langsung setuju dan berkata jika ia tidak akan mau berbagi gaji dengan Tom. Dengan sikap pantang menyerah, Tom menegaskan jika ia mau bekerja tanpa digaji sekalipun. Bahkan ia bersedia menjadi karyawan magang di perusahaan properti itu. Luk Chang berubah pikiran secepat kilat dan memberi selamat pada Tom karena sudah bergabung dengan agen properti Indra ke-6. Ong masih merasa khawatir karena Tom menatap mata Tip dalam waktu yang cukup lama. Ia takut si Tom jatuh hati pada Tip dan merebut gadis itu dari pelukannya. Malam harinya, sebelum tidur di penginapan, Tip hendak memasang gantungan penangkap mimpi di atas jendela. Tak disangka ada tikus melesat cepat di bawah kakinya. Ia melompat ketakutan dan berteriak hingga Ong buru-buru menghampiri. Tip yang takut dengan tikus langsung memeluk Ong dan jadi salting sendiri. Tip melepaskan tubuhnya dan berkata jika arwah Pak Yot masih ada di sana, pasti kondisi resort tampak lebih terawat lagi. Ong masih salting setelah mendapat pelukan gratis dari gadis pujaan hati. Ia berkata jika Pak Yot sudah 30 tahun menunggu di resort itu hanya untuk mengungkapkan perasaan cintanya pada si Ripon. Tim melanjutkan kegiatannya melipat pakaian untuk kembali ke Bangkok di esok hari. Ia iseng bertanya pada Ong apakah pemuda itu menyimpan perasaan pada seorang seperti yang dialami Satpam Yot. Ong yang mencari keberadaan tikus itu terhenyak dan bingung harus berkata apa. Ingatan Tip melesat ke masa lalu saat ia mengejar Kai si pencuri brankas. Tip sempat terjatuh lemas begitu mengingat seorang bernama Kai. Luk Chang dan Tupom mendengar nama itu disebut hingga membuat mereka berdua semakin frustasi. Dan film pun bersambung.